Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih sekali kepada para pembicara yang menyempatkan waktunya, tenaga pikirannya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam rangka sedekah ilmu. Sedekah ilmu karena ini berbasis masjid juga. Nah, terutama kepada moderator Bu Daru Asih ini, karena terus terang aja saya todong beliau harus jadi moderator. Jadi acara kita ini adalah kita tidak menentukan waktunya kapan, siapnya kapan kita akan laksanakan. Jadi kita webinar ini sudah ketiga kalinya untuk membahas apapun. Jadi kalau teman-teman ada yang ide bahas misalnya Kalimantan Tengah, misalnya Pak Saijo punya masalah yang berat, misalnya di apa, kita angkat ke nasional, ayo kita siap melaksanakan itu. Kemudian saya lihat juga peserta ini sudah banyak, ada dari Kalteng, ya, Palangkaraya Pak Saijo, kemudian dari Manado ada, dari DIY, Bantul, Sleman, ada, kemudian dari Bali ada. Jadi agaknya walaupun pesertanya sedikit, tapi mewakili seluruh Indonesia, ya, paling tidak mewakili seluruh pulau. Nah, ini hal-hal yang penting menurut saya, dan sebagai pengantar ke diskusi ini saya persilahkan Pak Mastur Thoyib untuk memberikan pengantar, kemudian nanti sekaligus membuka ya pengantar webinar ini, sekaligus membuka webinar. Untuk itu kepada Pak Mastur Thoyib saya persilahkan. Halo Pak Mastur. Halo Pak Mastur. Pak ada deh. Oke. Kayaknya putus ya. Oh ya. Oke, kalau begitu marilah kita buka aja sesi seminar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, webinar ini terselenggara berkat kerjasama ALIP dengan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia Pusat, sekaligus juga dengan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Nah, ini sudah ada Pak Mastur Thoyib. Mohon memberikan pengantar dalam diskusi ini. Silakan Pak Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Aja, maunya mau mikro nempel. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Nama Abi ada di sini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, ini adalah webinar seri yang ketiga kerjasama antara ALIF dengan Muhammadiyah dan dengan MUI. Kita harapkan di dalam webinar yang ketiga ini kita lebih memfokuskan diri kepada persoalan lingkungan, yang dalam hal ini adalah bagaimana kita mengelola sampah atau sedekah sampah yang ada yang berbasis masjid. Ini berkaitan dengan apa yang akan kita fokuskan, yaitu bagaimana kita mengadaptasi diri dalam suatu bentuk kebijakan publik untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang saya maksud adalah sebagaimana pada webinar seri yang kedua, bahwa Allah telah memberikan dua hukum baja di dalam kehidupan ini, yaitu dengan menurunkan sunatullah dan sunatuddinnya. Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimana kita bisa membaca data yang terhampar
baik data yang bersifat sumber-sumber dalil deduktif maupun ayat-ayat Allah yang tersebar di seluruh alam semesta ini, sehingga kita ketika menjadi seorang pemimpin dari tingkat yang paling rendah yaitu RT sampai yang paling tinggi yaitu khalifah yang mendunia, ya, insya Allah nanti akan terwujud, ya, kan? Itu tidak boleh mengambil keputusan dengan tangan kosong. Jadi harus berdasarkan ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam alam semesta. Ya contohnya sekarang ini, kenapa banyak penyakit-penyakit atau bibit-bibit penyakit yang ada di lingkungan kita ini, itu adalah ayat-ayat Allah bahwa bibit-bibit penyakit itu adanya di tempat-tempat tertentu. Misalnya di tempat yang ada sampah yang berserakan. Nah, itulah tugas kita. Bagaimana supaya tadi eliminir sehingga lingkungan kita menjadi berlimpah, lebih indah dan nyaman. Mudah-mudahan pada webinar yang seri yang ketiga ini ya, bisa menghasilkan karya-karya yang produktif dan inovatif sehingga dimungkinkan kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang memenuhi suruhan Allah, yaitu untuk bisa kita membaca ayat-ayatnya sambil berdiri, sambil rukuk, sambil duduk, sambil berbaring. Dalam keadaan apapun, kita akan selalu membaca ayat-ayat Allah itu. Selamat untuk webinar, dan terima kasih kepada para narasumber dan petugas-petugas yang lain yang sudah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya untuk berlangsungnya acara ini, terutama kepada peserta ini, yang alhamdulillah sekarang sudah ada 47 orang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mastur Thayyib yang telah mengangkat diskusi ini. Untuk menyingkat waktu, saya silakan kepada Ibu Daru Asih untuk memimpin diskusi siang hari ini sampai selesai. Baik, terima kasih Mas Hidayatri yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Mastur Thayyib, dan yang saya hormati para narasumber, Mas Riono, Mas Farid, dan Mas Ananto, serta Mas Hidayatri, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu hadirin webinar yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama-tama tentunya tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam silaturahmi di webinar siang hari ini dalam tema gerakan sedekah sampah. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Terima kasih atas keringanan langkah Bapak Ibu sekalian untuk join dalam Zoom meeting ini. Dan saat ini telah hadir di tengah kita para narasumber hebat
inspirasi umat ya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Triyono SPMP dari MLH PP Muhammadiyah, serta dari MUI adalah ada Bapak Farid Ridwanuddin MA, Wakil Sekretaris LBLH dan Sumber Daya Alam UI Pusat. Dan yang ketiga, founder GSS, yaitu Mas Ananto Isworo SAG, yang sekarang mudah-mudahan sudah sehat ya Mas Ananto ya, yang katanya kemarin sempat sakit. Ya. Bapak Ibu sekalian, diskusi kita nanti ada 3 pembicara, jadi nanti kita persilahkan 3 narasumber ini untuk memaparkan ide-idenya ya. Kemudian nanti kita akan sambung dengan tanya jawab, dan silahkan bisa diajukan ke chat ya, lewat chat bisa, atau nanti bisa raise hand ya. Mungkin host bisa bantu kami untuk melihat siapa nanti yang akan berpartisipasi dalam diskusi kita. Bapak Ibu sekalian, yang akan saya beri kesempatan pertama untuk memaparkan materinya adalah Bapak Dr. Triyono SPMP, yang saya bisa screen ini ya. Saya sampaikan untuk CV beliau ya. CV Mas Triyono. Sebentar. Mana? Ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Mas Triyono lahir di Bantul tahun 72. Jadi belum lama ulang tahun yang ke-49. Nah, ini kuliahnya sama dengan saya, UGM UGM minded ya, S1, S2, S3 di UGM ya. Kalau ada S4, S5 mungkin UGM lagi ya Mas Tri ya. Dan ini banyak pengalaman. Mas Tri ini dosen UMY ya, dan sudah lektor sama ya, bentar lagi associate profesor, kemudian profesor ya Mas, Insya Allah, amin. Ini banyak sekali pengalaman mengajar maupun pelatihan profesional ya Bapak Ibu sekalian, luar biasa Mas Tri ini. Dan juga pengalaman risetnya tentunya di bidang pertanian dan terkait dengan persampahan juga. Nah, ini saya luar biasa Mas Tri, terima kasih dikasih kesempatan untuk ikut dalam webinar ini ya. Sesuatu yang baru ya, meskipun saya juga sudah cuma ikut gerakan Green Consumer maupun Green Office ataupun Go Green semuanya ya. Nah, tapi untuk langsung terlibat dalam diskusi ini baru sekali ini, dan alhamdulillah banyak masukan ya yang saya baca kemarin, dan insya Allah pada siang hari ini sampai sore nanti kita akan mendapatkan banyak pencerahan dari para ketiga pembicara ini. Ini banyak sekali sejak saya bacakan ya Mas ya, pengalaman di Tridharma ya, baik pengajaran, penelitian maupun pengabdian nih luar biasa Mas Tri. Kalau saya bacakan nanti materinya nggak nyampe itu ya. Barangkali itu yang saya sampaikan tentang CV Mas Triyono ini. Kemudian selanjutnya pada Mas Tri saya persilakan saja untuk memulai paparannya. Monggo. Terima kasih Mbak Darwasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Izinkan pertama mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa bersilaturahim tatap virtual melalui media webinar, dan alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bapak Kiai Mastur Thayyib. Mbak Darwasih ini ternyata tetangga, baru tahu kemarin Mbak Ika ngabari ternyata. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Kalau Mas Ananto memang sudah
dari dulu ya kita hanya sebelahan RT, alhamdulillah. Pak Dayat di MLH, kemudian beberapa teman saya, kolega saya ada di ruang ini juga, ada Pak Saijo dari Palangkaraya, Pak Sriatmaja dari WMI, kemudian ada Pak Harikas Koyo, ada Mbak Sera, alhamdulillah bisa bersilaturahim, mudah-mudahan nanti bisa saling sharing ilmu yang selama ini mungkin kita geluti dan saling berbagi pengalaman. Baiklah, saya akan sampaikan apa yang menjadi bahan daripada tulisan kami di Majelis Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan nanti bisa dicermati ya satu persatu. Ya, jadi kami di Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah memang ini sebuah gerakan yang sudah lama sebenarnya kita canangkan ya, sudah 10 tahun kita launching, dan memang kita butuh sebuah penguatan, dan ini butuh penguatan dari jamaah atau masyarakat. Jadi sesuatu yang sebenarnya sejak dulu itu menjadi isu penting, tetapi masyarakat mungkin menganggap itu hal yang tidak penting. Padahal itu sudah jelas, Allah juga sudah menyampaikan di dalam Al-Quran tentang pengelolaan lingkungan atau bumi ya, yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya, wala tufsidu fil ard, itu jangan sampai melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi kadang-kadang keteledoran manusia akibat berbagai upaya untuk pembangunan, tetapi kadang-kadang juga melenakan dari sisi lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, salah satu isu penting itu adalah masalah limbah atau sampah yang selama ini mungkin kadang dilakukan secara jahiliyah atau secara sembarangan. Oleh karena itu, bagaimana bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga menimbulkan kebaikan bersama. Dalam arti kita adalah kebarokahan atau barokah ya, kebaikan dan keberkahan yang berkelanjutan. Sebagaimana kita tahu kebiasaan manusia dengan seiring perkembangan zaman dimanjakan dengan kondisi, maka membuang sampah itu hal yang biasa. Ya, dan kalau diingatkan, nah ini kadang-kadang kalau diingatkan itu sudah jelas, Allah sudah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, menyampaikan sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan, padahal ya, itu yang kadang-kadang dilupakan ya, dan kadang-kadang juga memang direkayasa. Jadi membuat kita tahu kalau membuat sebuah proyek itu kadang-kadang juga ada perizinan dengan ada kajian dari aspek lingkungan. Nah, ini kadang-kadang juga mesti harus betul-betul dicermati, dan pencermatannya dengan hati nurani, bukan sekedar formalitas. Nah, ini yang harus kita cermati bersama. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah kita lihat keseharian kita yang begitu besar, industri dan tidak lepas juga dengan adanya perkembangan IT saat ini. Kita lihat kalau kita GoFood hampir setiap hari itu plastik masuk rumah itu enggak kehitung gitu. Sekali kirim, sekali deliver itu plastik itu bisa 5 atau 1 dosen, karena kan mungkin setiap item itu dibungkus. Di mute Mas, tolong host untuk unmute Mas Tri ya. Mungkin maksudnya nge-mute yang audiens ya. Tapi yang pembicara sama moderator jangan di mute. Tolong host. Okay. Ya, saya ngomong lupa ini. Okay. Saya lanjutkan nggih. Jadi ini adalah bentuk kelalaian manusia yang kadang-kadang tidak dipahami bersama.
Dan ternyata lama-lama menimbulkan sebuah permasalahan yang mungkin cukup serius bagi kita di lingkungan itu, ya. Kemudian juga kalau kita lihat polusi, ya, kadang-kadang ini hal yang biasa juga kita sering menghadapi di masyarakat kita. Mereka membuang ya mudahnya aja, yang penting dibakar selesai, padahal itu menimbulkan polusi yang cukup serius bagi kesehatan kita, bagi masyarakat dan sekitarnya, ya, karena sudah limbah itu cukup berbahaya ketika polusi asap itu melanda di sekitar kita. Ini juga sudah biasa dan ini perlu kita cermati. Kemudian ini limbah B3 yang kadang-kadang kalau tidak dipilah juga berdampak, juga berbahaya bagi lingkungan. Kemudian menimbulkan bau dan yang lain-lain, ya. Dan ini juga akan menimbulkan resiko bagi masyarakat terhadap penyakit seperti tadi disampaikan oleh Pak Kemastur, munculnya berbagai penyakit tidak lepas dari ulah manusia itu sendiri ketika sembarangan memperlakukan limbah atau sampah itu tidak pada mestinya. Kemudian juga pencemaran pada sumber daya air, terutama air irigasi yang juga berdampak pada pertanian, ya, ini pertanian, dan ini juga akan berdampak pada produksi serta kualitas, ya, produksi tanaman. Yang kita lihat nanti ini ada pakarnya Pak Hidayat, Pak Saijo, saya kira juga paham itu. Bagaimana produksi tanaman sangat juga dipengaruhi oleh sumber daya air yang itu kalau tercemar tentu akan berdampak pada kualitas, ya, serta keamanan pangan itu sendiri. Nah, ini juga akan perlu kita harus cermati. Nah, sehingga pangan kita adalah pangan yang sehat, pangan yang berkualitas, serta memiliki nilai di pasar, karena salah satu aspek kenapa komoditas pertanian kita yang sebenarnya melimpah tetapi tidak diterima oleh pasar global itu adalah aspek daripada keamanan pangan, kebersihan dan kualitasnya. Nah, kalau itu bisa dijamin bahwa pangan itu aman, berkualitas, insya Allah juga di pasar internasional juga akan diterima. Oleh karena itu ini menjadi salah satu aspek pada pengelolaan agroekosistem yang bersih daripada limbah. Kemudian juga pencemaran yang ini sebenarnya bisa berdampak pada konflik sosial, ya, karena membuangnya tidak ke tempat kita tapi kadang-kadang ke halaman orang lain, ya. Kemudian juga sumber daya air, sumber daya alam dan sebagainya luar biasa numpuk, ya. Ya, dampaknya adalah luar biasa kalau kita lihat berton-ton sampah. Mungkin dari yang di Jakarta mungkin melihat itu pemandangan harian di Jakarta, saya kira teman-teman yang ada di kota-kota besar, dan kemudian konflik yang cukup bisa menimbulkan permasalahan sosial yang cukup serius di masyarakat, sehingga ini juga menjadi perhatian bagi kita pemerhati lingkungan hidup, ya, yang tidak lepas daripada aspek sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat. Nah, meskipun, ya, ada banyak pemulung itu juga mereka memiliki risiko terhadap kesehatan mereka yang mengambil sampah yang kita buat. Karena itu akan lebih bijaksana kalau memang dari sumbernya itu sudah kita pilah. Kalau toh itu mau diberikan kepada pemulung, itu juga sudah dalam bentuk terpilah sehingga tidak memberikan dampak kesehatan dan kualitas hidup bagi para pemulung itu sendiri. Karena itu mengambil bisa polutan berbahaya yang terkontaminasi serta ada interaksi antar bahan limbah yang juga bisa berdampak pada kesehatan. Dan ini juga cukup cukup krusial bagi kita apabila kita mengandalkan pada layanan daripada pemerintah tentang
penyediaan tempat penampungan akhir ya, karena akan lama-lama juga akan menumpuk menggunung dan itu menjadi permasalahan itu sendiri. Kemudian juga terjadi antrian panjang ketika harus dikirim kepada TPA ya, dan juga akan mengganggu pada masyarakat. Oleh karena itu Allah juga sudah menyampaikan peringatannya di dalam surat Ar-Rum 41, Dhuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya. Tampak kerusakan di darat dan di lautan karena ulah manusia. Ya, Allah memberikan peringatan itu supaya manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan itu dan kemudian kembali kepada jalannya. Ini adalah peringatan ya yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu kita harus ya mulai saat ini, mulai dari hal yang kecil, dari apa yang bisa kita lakukan, jangan sampai membiarkan kekeliruan yang sudah diperingatkan itu berlangsung terus-menerus menjadi satu kebiasaan. Kita harus kembali kepada fitrah kita dan amanah kita sebagai khalifah fil ard ya. Ja'ilu fil ardi, jadi fil ardi khalifah, dijadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Mari kita harus memiliki kepedulian tentang permasalahan ini ya. Tidak cukup untuk melihat dan bernasihat ya. Saatnya beraksi, lakukan perbaikan ya. Jadi kita mencoba memberikan keteladanan sebagai Rasulullah SAW memberikan keteladanan, dan tidak cukup kita memberikan nasihat saja, tapi juga mungkin dari sedikit-sedikit memberikan aksi gerakan ya yang bisa kemudian kita masifkan gitu. Nah, untuk ke arah itu ya memang butuh sebuah gerakan yang masif ya. Butuh sebuah perubahan, agen perubahan ya. Agen perubahan membutuhkan semacam keteladanan ya. Kemudian spirit perjuangan, kesabaran dan keistiqomahan ya, dengan berbagai upaya, ada komunikasi, koordinasi, membangun jejaring kerjasama, komitmen kebersamaan, konsisten istiqomah, saling memberikan kontribusi dengan kolaborasi dan membangun kejujuran. Nah, kalau ini kita bisa gerakkan dari hal masyarakat yang kecil, mulai dari keluarga kita, kemudian kepada masyarakat kita, yaitu berjamaah di masjid. Saya katakan kenapa masjid ini cukup efektif ya untuk bisa menggerakkan jamaah. Ini salah satu contohnya, Mas Ananto ini sudah berhasil menggerakkan di masjid. Karena apa? Karena nilai-nilai berjamaah di masjid itu betul-betul bisa kita terapkan ya. Sholat kita misalnya, sholat berjamaah ini kan imamnya satu imam, itu semuanya mengikuti gerakan dan instruksi dari imam. Ini menunjukkan sebuah nilai kepemimpinan di dalam Islam, bahwa gerakan berjamaah ya, gerakan kebaikan itu harus digerakkan dari masjid. Karena apa? Ada imam di sana sebagai panutan. Ada imam di sana sebagai komando yang bisa menggerakkan. Kemudian di situ ada pengajian yang memberikan pencerahan kepada para jamaah. Nah, kemudian untuk kelompok lain ada remaja masjid yang bisa menggerakkan kaderisasi ya, melalui juga kegiatan-kegiatan TPA untuk anak-anak. Ini agak sebuah wadah yang cukup bagus untuk sebagai salah satu agen perubahan ya. Sehingga setiap apa yang dilakukan dan dicontohkan itu dari jamaah yang paling kecil di masjid itu insya Allah akan menggerakkan masyarakat. Kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan di masyarakat itu kalau untuk kegiatan masjid itu insya Allah masyarakat mendukung. Pengalaman saya ketika ingin mengembangkan atau membangun musola menjadi sebuah masjid yang cukup lebar, itu masyarakat tadinya yang abangan, ya, itu ikut bergotong royong karena apa? Masyarakat itu memiliki jiwa sosial.
kalau ada kegiatan di masyarakat, mereka ikut bergotong royong meskipun selama ini belum pernah sholat atau tidak ikut berjamaah. Tetapi dari situ kemudian karena terlibat di dalam kegiatan itu akan memiliki rasa handar beni atau rasa memiliki terhadap apa yang sudah mereka kerjakan bersama itu. Sehingga apa? Masjid sudah dibangun bagus-bagus, ikut terlibat membangun, maka kemudian ikut berjamaah. Nah, dari situlah kemudian kesadaran untuk mengamalkan agama Islam, meningkatkan keimanan akan lebih kuat lagi. Dan dari situlah kemudian nilai-nilai sosial di masyarakat seperti itu adalah sebuah modal kuat yang bisa kita kembangkan di dalam memberikan pencerahan dan membangun dakwah di masyarakat. Nah, dari masjid inilah kita bisa menggerakkan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sampah. Namun demikian kita sering menghadapi tantangan ya di setiap harinya. Kalau dengan berhubungan dengan sampah itu memang sebagian besar masyarakat itu masih kurang peduli ya. Selama masih memiliki tempat untuk membuang, kadang-kadang juga nggak ada tempat juga dibuang di jalan, di sungai dan sebagainya. Jadi menganggap sesuatu itu kalau udah nggak laku itu sembarang buang gitu aja. Padahal itu akan menjadi persoalan serius di masyarakat. Lalu ada pengelolaan yang memanjakan dari pemerintah, meskipun sebenarnya kapasitas pemerintah menyelesaikan masalah ini juga terbatas. Oleh karena itu kesadaran kita untuk membantu pemerintah dan juga kesadaran kita memahami bahwa kapasitas pengelolaan sampah itu terbatas, itu mesti harus dibangun ya. Lalu kemudian juga kadang-kadang ada masyarakat yang memiliki pemikiran konservatif, sulit untuk diajak berubah tentang persoalan-persoalan itu yang karena pola pemikiran yang masih lama. Ini adalah contoh-contoh tantangan yang mesti kita hadapi. Ya. Oleh karena itu, perubahan-perubahan itu harus kita coba melalui berbagai aspek, misalnya pengetahuan, penyadaran, kemudian aspek daripada aturan-aturan perundangan yang mesti kita sampaikan. Ya, kita kadang-kadang juga teman-teman di kampung di beberapa tempat itu juga kadang-kadang harus membuat baliho di tempat-tempat yang suka membuang sampah itu. Jadi kalau membuang sampah sembarangan terancam hukuman ini. Kemudian Perda menyatakan ini dan seterusnya. Itu adalah salah satu sosialisasi tentang aturan-aturan yang mesti harus disampaikan kepada masyarakat ya. Dan nanti kemudian perlu kesepakatan masyarakat untuk menegakkan itu. Dan ini juga butuh kepemimpinan tadi, kepemimpinan yang dalam hari ini leadership tadi kita bangun dari jamaah. Ya, jamaah masjid saya kira cukup efektif dibangun sehingga nanti di situ kesadaran untuk membangun itu akan berdampak pada aspek kesetiakawanan sosial, jadi kebersamaan. Kemudian kalau itu kita kembangkan, insya Allah akan berdampak pada ekonomi, lebih-lebih kepada aspek kualitas hidup, yaitu kesehatan masyarakat. Ini adalah bentuk-bentuk yang mungkin mesti kita secara holistik harus kita bangun. Nah, saya sampaikan tadi tentang kepemimpinan di masjid, ya. Peran kepemimpinan masjid adalah salah satu contoh kepemimpinan karena di sana ada imam sholat, ya, yang akan menjadi agen perubahan. Ada takmir yang mengelola, ada mubalik yang menyampaikan nasihat dan pencerahan untuk edukasi jamaah dan masyarakat. Ada remaja masjid yang menjadi kader yang bisa digerakkan, dan ada anak-anak TPA yang bisa dididik untuk bisa memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Nah, tokoh keagamaan di masyarakat itu akan memiliki legitimasi yang insya Allah akan lebih kuat dibanding tokoh politik. Karena apa? Karena kepercayaan dan pendidikan keagamaan itu memiliki dampak atau memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, ya. Karena apa? Karena dilandasi oleh
spiritualitas keimanan yang bersumber dan juga pertanggungjawaban kepada Sang Khalik, pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat akan lebih lebih taat, taat kepada apa yang disampaikan baik oleh imam atau oleh dai di masjid. Dibanding kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh tokoh pemuka tokoh politik misalnya, karena apa ya, selama ini mungkin para analis juga menyampaikan politik kita adalah transaksional, kalau nggak ada uang ya nggak jalan misalnya seperti itu. Program-program pemerintah kalau nggak ada dana, nggak ada stimulasi, masyarakat nggak mau gitu. Jadi seperti itu. Maka gerakan-gerakan penyadaran dengan penguatan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai keagamaan yang disampaikan oleh tokoh dengan dalil-dalil yang bersumber dari Quran dan hadis yang diyakini, yang diimani, ini insya Allah akan bisa mampu menggerakkan jamaah masyarakat sehingga akan bisa berjalan dengan kekuatan keimanan, bukan sekedar kekuatan kebijakan atau policy atau aturan perundang-undangan, tetapi kekuatan yang didasarkan kepada bahwa ini merupakan perintah agama, bahwa ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan lebih legitimate dan akan lebih kuat di dalam membangun penyadaran kepada masyarakat dari kepemimpinan itu. Mas Tri, John Sewu, 3 menit lagi ya. Oh ya, ini saya cepatkan saja supaya ini sekilas tentang kebersihan sebagian dari iman dan seterusnya yang Allah juga menyampaikan itu. Nah, ini tentang bagaimana Muhammadiyah melakukan reformasi untuk gerakan situ, dan ini adalah landasan dasar tentang khalifah fil ard, si manusia yang ditetapkan sebagai khalifah yang dianugerahi sistem kehidupan dan sarana kehidupan, yang memiliki peran sebagai wakil Tuhan atau pemimpin di dunia ini untuk mengatur alam seisinya agar harmonis dengan tujuan kesejahteraan, keberkahan alam semesta. Ya. Ini sekilas saja. Kemudian, tadi sistem kehidupan yang mengatur tentang apa? Secara holistik adalah hubungan manusia dengan Tuhan Allah, dengan manusia, dengan alam. Ini harus terjalan dengan holistik, dengan komprehensif, sehingga tidak boleh satu persatu. Itu aja. Semuanya harus jalankan. Itu sistem kehidupan yang di dalamnya ada perintah dan larangan untuk menuju dalam ketakwaan. Perintah dan larangan dalam ketakwaan itu adalah mewujudkan kehidupan yang seimbang, yang harmonis dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang takwa itu mestinya akan mewujudkan itu. Ya, kalau masih ada permasalahan lingkungan, kita tanyakan ketakwaannya, gitu. Salah satu wujud dari situlah yang mesti harus kita kuatkan. Nah, sebagai khalifah itu adalah manusia memiliki sifat-sifat ya yang dimiliki paling tidak mempresentasikan itu sebagai tanggung jawabnya sebagai khalifah, sehingga nanti bisa memberikan peran yang baik bagi kehidupan di muka bumi ini, yang itu dilandasi oleh apa? Oleh akal dan hati nurani. Akal itu kita kembangkan kreativitas kita dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi jangan lupa bahwa itu juga harus dilandasi oleh kebenaran, keadilan, hati nurani yang tercerahkan oleh nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan sebagainya. Kemudian, ini adalah tujuan kesejahteraan, kemaslahatan, ya. Hajat hidup terpenuhi, tetapi juga alam tetap terpelihara, sehingga akan terjadi keberkahan yang memberikan manfaat luas bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, tetapi juga manfaat yang berkelanjutan bagi anak cucu keturunan Adam, yang dalam bahasa lain sebagai SDGs, ya, Sustainable Development Goals tadi. Nah, solusi tentang itu saya kira nanti mungkin Mas Ananto akan memberikan hal yang lebih
teknis tentang ini secara produktif, ramah lingkungan dan seterusnya ya. Untuk aturan formal dari pemerintah sudah ada undang-undangnya tahun 2008. Kemudian ini adalah alur bagaimana sampah bisa kita kelola dengan baik, ada reuse, recycle dan reduce ya, di mana itu kita harapkan nanti bisa akan lebih baik lagi. Reduce adalah bagaimana kita membatasi penggunaan ya, agar tidak menumpuk ya. Kalau bisa kita jangan banyak-banyak ya ini. Kemudian ya kalau belanja pakai tas, jangan mengharapkan dikasih plastik gitu ya. Dan kalau belanja makanan pakai rantang gitu. Kadang-kadang saya juga kadang seperti itu. Nah, ini adalah produk bagaimana membuat daur ulang, sehingga ini mungkin nanti teknologi yang akan datang bagaimana membuat produk yang biasa dipakai wanita itu adalah yang reuse ya, tidak sekali pakai itu sudah membuang sampah itu. Tapi ini butuh teknologi sehingga nanti tidak terjadi pembuatan penumpukan sampah. Lalu kalau penggunaan ulang itu adalah banyak sekali barang-barang bekas yang bisa didaur ulang atau digunakan ulang, apakah untuk misalnya ada kaleng dan sebagainya untuk pot dan seterusnya. Recycle adalah mendaur ulang, terutama juga misalnya untuk pupuk sampah organik misalnya bisa kita manfaatkan untuk kompos dan berbagai macam produk yang bisa dimanfaatkan, ada biogas dan yang lain. Contoh recycle, kemudian ini adalah aturan umum, kemudian ini adalah sedekah sampahnya ya. Nah, ini adalah kita launching dulu tahun 2011, sudah 10 tahun ya. Kita launching, tapi memang butuh gerakan-gerakan masif. Mudah-mudahan nanti ini terus berkembang ya. Kita tidak pernah lelah meskipun sudah 10 tahun kita launching sedekah sampah, waktu itu dengan Kementerian Lingkungan Hidup di UMY, waktu bersamaan dengan Rakernas MLH. Dan ini alhamdulillah sekarang sudah diadopsi untuk menjadi gerakan yang lebih masif. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih lagi. Nah, tata urutan, saya kira ini hal teknis, nanti mudah-mudahan Mas Anto akan lebih jelas menyampaikan itu. Tapi yang jelas dasar-dasar yang mendasari itu dan bagaimana menggerakkan itu sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada PUAS, pundi amal sedekah sampah, ada KAS, kendaraan amal sedekah sampah, dan ada LUAS, lumbung amal sedekah sampah yang sudah siap membantu pada masyarakat sehingga nanti bisa disalurkan kepada kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah masyarakat. Ini adalah manfaat yang bisa kita dapatkan, ada ekonomi, edukasi, dan ekologi ya. Mudah-mudahan nanti itu secara holistik, secara komprehensif bisa kita jalankan dengan baik. Tidak hanya tanggung jawab lingkungan, tapi ada spiritual, budaya, sosial, ekologi, dan juga ekonomi ternyata mendapatkan itu. Nah, ini adalah hal terakhir yang ingin saya sampaikan tadi karena waktu dibatasi, sinergi filantropi dan ekologi berkelanjutan. Ini satu aja yang berkaitan dengan itu adalah sedekah sampah ya. Ada ekologi, insya Allah bebas sampah dan polusi, kualitas lingkungan akan baik dan kualitas kehidupan akan baik. Karena dipilah dan di situ masih memberikan masih bermanfaat dan bisa kita jadikan bahan untuk dana sosial atau kepedulian sosial, maka akan bisa berdampak pada aspek sosial untuk sedekah. Dan juga di situ akan membantu perekonomian kalau kita gerakkan apakah sebagai modal usaha atau sebagai membantu pendapatan atau kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, itulah sedikit lontaran yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita perdalam pada saat kita diskusi di di bagian nanti. Terima kasih Bu Mbak Daru, waktunya saya kembalikan. Mudah-mudahan kita bisa sedikit yang bisa kita lakukan ini bisa berkembang dan nanti akan memberikan kemaslahatan dan keberlanjutan bagi anak cucu keturunan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maturun, Mas Tri, luar biasa paparannya ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebaikan dan keberkahan, gitu ya. Dan ini sebagai khalifah fil ard itu harus mengelola bumi, mengelola alam, jangan membuat kerusakan. Salah satunya sumber kerusakan itu adalah sampah. Nah, sampah meskipun sering dibuang, tapi ternyata bisa menjadi berkah kalau kita sedekahkan. Jadi segala kebaikan itu bisa menjadi sedekah itu ya kata Mas Ananto, saya baca di paparannya ya. Nah, Bapak Ibu, tapi tadi juga menarik nih dari Mas Ri itu ada ekonomi, edukasi, ekologi, sosial budaya dan lain-lain. Nah, ini menarik karena yang hadir pada siang hari ini juga berbagai macam ya, sesuai dengan nama penggagasnya Alif ya. Alif itu apa? Aktivis ya, aktivis lintas ilmu dan profesi dan hobi. Ini luar biasa Mas Ri, Pak Masur ya. Luar biasa kita bisa dari segala profesi, segala hobi, segala aktivitas macam-macam bisa bersatu di sini. Dan maka saya sapa dulu nih beberapa teman kami, Mas Tri ya, ada dari Bapak Ibu dosen Mercubuana, Bapak Ibu dosen UNY, UMY, UIN, banyak sekali nih dari berbagai kampus. Kemudian juga dari pendidikan nih ada teman saya waktu berhaji nih, ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Emi. Makasih Bu Hajah Emi sudah ikut join dalam forum ini, juga Bapak Ibu Hajah yang lain, teman saya waktu berhaji berapa tahun yang lalu ya, 9 tahun yang lalu itu ya, 2012 ya. Kemudian ada juga senior-senior kami nih di himpunan ya, Mas Hamim, Mas Niam, Mas Arbain, Mas Ikhwan, dan lain-lainnya yang ada di layar saya nih yang saya sebutkan. Dan masih banyak sekali teman-teman kita dari berbagai aktivitas, kemudian juga dari berbagai belahan Nusantara nih. Ada yang Mas Saijo dari Palangkaraya ya, dan pastinya ada dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan masalah sampah ini masalah kita bersama. Dan tentunya untuk memperkuat tadi Mas Tri mengatakan harus ada agent tuh ya. Nah, salah satunya adalah pemerintah. Nah, dalam hal ini kita ada MUI nih. Nah, makanya kita hadirkan pada siang hari ini juga Mas, saya manggilnya Mas ya, bukan orang Jawa sih, tapi nggak apa-apa ya, Mas Farid Ridwanudin nih dari Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Pusat ya, MUI, akan memberikan paparan terkait dengan bagaimana dari Mas Farid ya, Mas Farid. Bisa dilihat Bapak Ibu? Mas Farid ini lahir di Garut ya, 85, masih muda banget nih, seusia keponakan saya berarti ya. Dan sekarang tinggal di Bojonggede, Jawa Barat. Dan Mas Farid ini menempuh pendidikannya di Muhammadiyah ya, kemudian di Paramadina kuliahnya.